Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, sebagaimana diantarkan oleh Pak Ayub bahwa bicara kita pagi ini tentang masalah wanita dalam perspektif Islam, yang walaupun judulnya wanita justru sangat berkepentingan untuk bapak-bapak. Bagaimana bapak-bapak mendorong, mengkondisi suasana supaya apa yang saya ceritakan sekarang itu juga jadi bahan untuk bapak-bapak mengkondisi ibu-ibunya di rumah, supaya apa yang terjadi pada kisah ini juga bisa jadi menjelma lah gitu dengan beberapa aspek pada istri-istri kita di rumah. Walaupun mungkin sebagian sudah kadaluarsa ya, kemungkinan untuk mengkondisinya udah agak repot gitu. Sebab guys ya kadaluarsa ya. Oke. Rumaos we gitu udah terlewat. Tapi paling tidak bagi yang masih punya kesempatan, saya kira why not ya, kita coba. Saya akan memulai kisah ini dari cerita tentang kejadian pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sesudah jadi khalifah, biasa beliau itu suka mengontrol masyarakatnya. Dan ternyata menurut kisah ini, kontrol waktu Umar bin Khattab mengontrol itu ternyata bersama pengiringnya. Jadi Umar bin Khattab kan kadangkala mengontrol sendirian dengan pengiring cuma satu orang gitu. Tapi ini dengan pengiring yang banyak. Datang kepada suatu tempat, Umar bin Khattab itu berhenti karena diminta berhenti oleh seorang perempuan tua gitu. Nah kemudian Umar bin Khattab turun dari kudanya dan kemudian mendatangi perempuan tua itu. Apa yang terjadi? Perempuan tua itu langsung menasehati kepada Umar bin Khattab. Kata perempuan itu bahwa Umar, kamu itu waktu kecil kan disebutnya Nak Umar, kira-kira gitu. Sesudah tua, sudah dewasa, kamu disebut Umar. Tapi sekarang kamu disebut Amirul Mukminin. Awas, kamu jangan lupa hendaklah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Sebab kalau tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, maka kamu akan mendapat azab nanti di akhirat. Ini keras sekali ungkapan yang disampaikan oleh ibu tua itu. Para pengiring Umar juga kaget. Sudah aja ibu itu pergi. Kemudian ditanya Umar oleh para pengiringnya itu, mengapa Anda harus turun, harus mendatangi perempuan itu hanya untuk mendengarkan nasihat yang sebetulnya Umar bin Khattab sudah tahu itu tuh. Harus taat kepada Allah, taat pada Rasul, bahwa kalau tidak taat pada Allah dan Rasul itu mendapat siksa di akhirat. Umar tentu sudah tahu. Tetapi ini sengaja Umar datang berhenti pasukan itu rombongan itu berhenti dan mendengarkan ungkapan itu. Umar kemudian menjawab atas pertanyaan sahabatnya, bagaimana Umar tidak harus mendengarkan ucapannya? Allah sendiri langsung mendengar ucapan dia dan langsung menjawab ucapan dia. Kalau begitu siapa perempuan ini? Perempuan ini menurut sebagian ahli tafsir disebutnya Haulah namanya itu. Tapi sebagian ahli tafsir menyebutnya Huwailah. Kita tidak akan berdebat tentang bedanya sebutan Haulah dan Huwailah ini. Namun kemudian bagaimana sih ceritanya Haulah ini? Para ibu, para bapak rahimakumullah,
Dari kisah Umar saja itu kita melihat bahwa ternyata ibu-ibu itu punya potensi begitu kuat, begitu hebat untuk memberi nasihat kepada pimpinan negara yang namanya Umar bin Khattab. Tentu itu belum tentu kalau kita ngomong begitu ke pimpinan negara akan diturut seperti Umar bin Khattab menurutinya. Sebab ada ini kan ada track record, ada pengalaman sebelumnya. Bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu juga biasa mengucapkan sesuatu yang diucapkan oleh pejabat-pejabat kepada pimpinan negara. Tapi kalau kita yang mengucapkannya kan belum tentu diturut. Sebab beda track recordnya dari orang yang mengucapkan itu. Nah, begitu juga Umar bin Khattab. Ternyata ini perempuan ini punya track record luar biasa. Apa track record yang terjadi sampai Umar mengatakan bagaimana Umar tidak mau mendengar perempuan itu, perempuan itu ternyata ucapannya, usulannya didengar langsung oleh Allah dan Allah menjawab langsung keinginannya. Jadi ini perempuan ini luar biasa, posisinya sangat tinggi sekali. Perempuan ini waktu mudanya Khawlah atau Huwailah itu memang perempuan cantik, kaya, cerdas dan diinginkan pemuda-pemuda gitu waktu mudanya. Kemudian dinikahi oleh Aus. Aus bin Samit itu adalah pahlawan perang Badar dan pahlawan perang Uhud. Perang Badar itu adalah anggota-anggota perang Badar itu dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Jadi laki-lakinya suami Khawlah ini suami orang yang sangat tinggi sekali posisinya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun suatu waktu rupanya ya sebagai manusia ya orang itu bisa saja jengkel, bisa marah, bisa senyum, bisa senang, bisa gembira. Suatu waktu Aus ini bertengkar sama istrinya. Jadi jangan disangka kalau orang-orang hebat itu tidak pernah ini juga ya. Sebab ada juga seorang sahabat yang jengkel bertengkar sama istrinya, mengadu kepada Umar, tidak jadi mengadunya. Sebab apa? Sebab Umar juga sedang dimarahi istrinya waktu itu. Udah jadi itu. Jadi biasa saja barangkali di rumah tangga ada saja sih bentrokan-bentrokan kecil gitu, tetapi tidak sampai membesar sedemikian rupa sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, rupanya Khawlah dan Aus juga ini terjadi pertengkaran. Cuma karena ketidaktahuan atau mungkin karena hal yang lainnya. Ini ada ucapan yang salah dari Aus bin Samit itu. Itu apa ucapan yang salahnya? Dia mengucapkan bahwa punggungmu itu kadhri ummi, gitu sebutnya itu. Punggungmu itu seperti punggung ibuku. Itu ngomong begitu itu di dalam fikih disebutnya zihar. Zaman dulu zihar itu merupakan ucapan talak. Zaman dulu. Dan dengan zihar itu, dengan ucapan talak, maka tidak boleh si suami menggauli istri. Gitu. Rupanya ini Aus itu marah sampai keluar ucapan itu. Kemudian dia pergi saja kepada teman-temannya, entah berusaha atau apa macam-macam begitu. Rupanya sesudah selesai reda dengan teman-temannya pulang ke rumah. Pulang ke rumah dia hilaf barangkali dengan ucapannya sehingga mendekati sang istrinya sebagai pendekatan suami terhadap istri. Kata Khawlah ini, jangan, kamu tidak boleh mendekati saya, kan kamu sudah ngomong tadi gitu, omongan itu berarti talak gitu. Karena itu kamu tidak boleh datang kepada saya gitu. Si suaminya ingin kekeh, si istrinya kekeh nolak sebab memegang aturan tradisi dulu bahwa yang demikian itu talak. Ada dua kisah yang berbeda dengan itu. Sebagian menyatakan bahwa pertentangan itu demikian kuat sehingga istrinya itu mukul kepada suaminya itu.
Ini sudah sebab si suaminya kekehayang, si istrinya dengan pengalaman dia bahwa ucapan itu ucapan talak, karena itu tidak boleh, maka sampai terjadi pemukulan. Rupanya si suaminya juga sudah agak sepuh gitu ya, dan ini kan sudah pada sepuh, sampai terjengkang katanya. Itu satu. Tapi yang lain mengatakan tidak terjadi, itu hanya terjadi pertengkaran hebat saja. Si suami kekehayang, si istri kekeh menolak. Kata istrinya, saya tidak akan dekat kepadamu sebelum saya mendapatkan fatwa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah kepada Rasul. Apa yang terjadi sesudah datang kepada Rasul, ibu-ibu? Yang terjadi adalah Rasulullah juga tidak bisa menjawab, sebab belum ada argumen untuk itu, gitu. Kata Rasul, saya tidak bisa menyelesaikan ini. Tetapi yang lama itu memang tolak. Bahasa itu bahasa talak. Jadi saya tidak bisa memutuskan ini. 3 kali itu Khawlah itu bicara sama Rasul. 3 kali juga Rasul menolak. Sampai akhirnya mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya ini dalam posisi perempuan sudah begini, melahirkan anak sudah demikian. Kalau seandainya saya dicerai oleh suami saya, betapa anak-anak saya tidak akan sengsara, tidak ada yang menafkahi. Kemudian saya juga sudah tua, tidak bisa berusaha, ini akan merepotkan. Tetapi suami saya sudah mengatakan begitu, dan itu artinya talak. Berikan kepada kami, berikan kepadaku petunjuk, istilahnya ashtaki, menjerit kepada Allah, petunjuk melalui lidah Rasulmu, supaya apa yang terjadi padaku itu betul-betul menjadi jelas, menjadi clear apa putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, dalam kaitan inilah Allah langsung menurunkan ayat Quran. Itulah yang menjadi catatan Umar bin Khattab. Ini perempuan hebat, punya masalah sampai Allah langsung menjawab. Tatkala Rasul tidak bisa menjawab, Allah langsung menurunkan jawabannya melalui mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang ada pada surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai ayat ke-4. Ayat 1 sampai ayat ke-4 surat Al-Mujadalah itu dilatar belakangi oleh kejadian itu. Qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar. Apa yang didengar oleh Allah? Qaulal lati tujadiluka, ucapan ibu-ibu yang berdebat, yang mengadu kepadamu Muhammad, fi zaujiha, tentang suaminya. Wa tashtaki ilallah, dia menjerit kepada Allah lantaran rasa sakit. Istaka yastaki itu rasa sakit yang dideritanya lantaran ucapan yang jadi suami, gitu. Ucapan yang disuami. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar pembicaraan antara suami istri itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apapun yang kita bicarakan dengan istri kita di rumah, ibu-ibu, apapun yang dibicarakan dengan bapak-bapak di kamar, itu didengar oleh Allah. Ini dalilnya bahwa dalam kan kita ngomong berdua saja suami istri, didengar oleh Allah. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Sampai di sini jelas bahasanya. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar muhawaroh, perbincangan antara suami istri tersebut. Luar biasa. Jadi walaupun dengan istri sendiri jangan ngomong macam-macam, ngomonglah yang semestinya aja gitu. Walaupun dengan suami sendiri ya bicara aja yang semestinya gitu. Sebab itu semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menyatakan di sini di ujung ayat, innallaha sami'um basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Apa yang diperbincangkan yang di sini diungkapkan, wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar muhawaroh, perbincangan
antara suami istri itu yang tadi itu. Si istrinya tidak mau menerima keinginan sang suami, suaminya kekehayang gitu. Nah, kemudian terjadilah perbincangan dan itu semuanya didengar oleh Allah. Si istri menolak, si suami keke mau, dan kemudian sampai mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Ibu Haulah ini betul-betul perempuan yang hebat. Dilihat dari situ, mampu mempertahankan harga diri, mempertahankan posisi diri di depan suami lantaran memegang hukum. Ini yang barangkali perlu menjadi pegangan bagi kita bersama. Suami bagaimana mendidik istri supaya istri kita itu memegang teguh hukum-hukum Allah, walaupun hukum Allah yang dipegang oleh sang istri itu bertentangan dengan keinginan suami. Suami harus mengalah gitu. Justru yang paling berat itu mengkondisi suasana supaya muncul keberanian sang istri seperti Ibu Haulah ini. Sebab kecenderungan di kita, di budaya Indonesia, bisa jadi budaya Sunda juga, itu bahasanya itu istri itu nurut sampai ke neraka katut begitu, ada istilah begitu di Jawa itu. Jadi begitu nurut kepada suami, betapapun suami itu berbuat salah, sampai ke neraka pun katut katanya gitu. Sampai masuk neraka pun ikut saja gitu. Di kita ada suasana mental istri kepada suami begitu. Pada zaman Rasulullah tidak ada suasana mental itu. Seorang istri berani memegang teguh ajaran Allah walaupun itu bertentangan dengan kehendak suami. Itu yang hebatnya. Dan kita barangkali sebagai suami-suami muslim diwajibkan mengkondisi suasana itu di rumah tangga. Walaupun judulnya wanita, ini perlu juga yang terkait dengan persoalan suami. Sebab di sini masalah kita ada intervensi budaya Sunda, barangkali budaya Indonesia, yang kadangkala sang istri itu seolah-olah pengekor aja, gitu. Pengekor saja terhadap suami. Di sini dalam kasus ini enggak. Justru istri itu berani memegang teguh ajaran Allah walaupun bertentangan dengan keinginan suami. Ini luar biasanya. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, yakni laki-laki yang yudhahiruna, membuat zihar itu min nisaihim terhadap istri mereka. Mahunna ummahatihim, istri-istri itu bukan ibu mereka. Inna ummahatuhum illallai in ummahatuhum illallati waladnahum. Ibu itu adalah perempuan-perempuan yang melahirkan kamu, melahirkan mereka. Wa innahum layakuluna munkarom minal qauli wa zura. Dan sungguh si laki-laki yang membuat zihar itu berlaki-laki yang mungkar omongannya dan berdosa. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampura. Ayat ini menegaskan menurut sebagian ulama bahwa dengan zihar tidak terjadi tolak gitu. Akan tetapi dengan zihar kalau mau bersatu itu harus ada kifaroh tersendiri. Namun sebagian ulama jumhur menyatakan dengan zihar itu bahasa tolak. Jadi bahasa tolak itu bisa saya mentalak kamu, tapi bisa saja saya melihat punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, para ulama malah melebarkan, ulama fikih itu. Bahasa punggungmu seperti punggung ibuku itu bahasa yang menggambarkan fisik. Karena itu menyerupakan fisik istri dengan fisik ibu kita tidak boleh. Itu berkembangnya fikih ya, fikih. Berbeda apabila menyamakan istri kita dengan ibu kita itu dalam hal-hal
masakan, dalam hal-hal perangai baik, itu boleh. Jadi kalau seandainya, aduh kamu tuh masaknya seperti masakan ibu yang enak gitu, itu boleh, enggak menjadi masalah. Tapi kalau umpamanya menyamakan hal-hal yang sifatnya fisik, yang waktu zaman Arab dulu gambarannya itu punggung, itu yang terkait dengan hidung, dengan mata, dengan kaki, dengan tangan, disamakan dengan ibu, maka sudah termasuk zihar. Dan sebagian ulama jumhur menyatakan itu masuk talak. Masuk talak. Jadi harus rujuk kembali atau kawin lagi kalau pernah ditalak kedua kalinya sebelumnya. Jadi berat omongan yang menyamakan istri kita dengan ibu kita dalam hal fisik. Memang di dalam ayat Qur'annya zihar itu yang terkait dengan bentuk punggung. Akan tetapi para ulama fikih mengembangkan bahasa yudhahirun zihar itu tidak hanya punggung, termasuk hal-hal lain yang sifatnya fisik. Namun kalau seandainya hal-hal lain yang menyamakan dengan ibu itu dalam hal-hal perangai, kebaikan, itu tidak. Itu yang pertama terkait dengan fikihnya. Hadirin rahimakumullah, Umar bin Khattab begitu kagum kepada Haulah itu, dan Haulah juga begitu berani. Sampai 3 kali dia bertanya kepada Rasul, Rasul tidak bisa menjawab, menjerit kepada Allah, Allah langsung menjawab. Itulah keindahannya, kehebatannya. Sampai dia mengatakan, ya Allah, turunkan melalui lidah Rasulmu keputusan tentang ini. Jadi kekeh, ada kekuatan semangat untuk mencari kebenaran bagaimana hal ini seharusnya. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, hal ini menegaskan kepada kita, ibu-ibu atau bagi suami, bagaimana kita memberanikan membuat atau menumbuhkan keberanian istri-istri kita supaya bisa seperti Haulah dalam hal mempertahankan pendirian. Tapi barangkali itu prosesnya panjang. Di antaranya memberikan ilmu, pengetahuan, terutama ilmu agama. Sebab hanya mereka yang punya keilmuan yang kuat saja bisa menyampaikan baik dengan sopan, dengan baik, dengan santun tentang bagaimana posisi hukum terhadap satu kelakuan suami, walaupun itu bisa jadi si hukum itu bertentangan dengan keinginan suami. Itu satu hal yang memang tidak mudah. Dalam kaitan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, Imam Syafi'i sempat menyatakan bahwa ibu-ibu itu sebetulnya sekolah pertama bagi keluarga, terutama khususnya tentu anak-anak. Biasanya al-ummu madrasatul ula. Idza a'dadtaha bi khair a'dadtaha bi khairin min ba'dika. Ibu itu adalah madrasah pertama. Bila engkau menyiapkan ibu-ibu itu dengan kebaikan, maka Anda berarti mewariskan kebaikan kepada generasi sesudah Anda. Tapi kalau seandainya kita tidak menyiapkan ibu-ibu dengan berbagai kebaikan, berarti kita mewariskan juga ketidakbaikan kepada generasi yang akan datang. Jadi posisi ibu-ibu itu di dalam pikiran para ulama Islam sangat tinggi sekali. Dan Rasulullah SAW memang memberikan apresiasi sangat tinggi. Di dalam Al-Quran itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak ada ayat Quran atau surat yang memberi label surat tentang bapak-bapak. Tetapi ada surat tentang ibu-ibu, An-Nisa, Al-Maryam, surat Maryam, surat Nisa itu surat tentang ibu-ibu gitu. Tapi tidak ada surat tentang abuk, pokoknya bapak itu tidak ada. Jadi sebetulnya penghormatan Islam terhadap ibu-ibu itu luar biasa, besar sekali. Karena itu sangat tidak benar tuduhan-tuduhan para politikus saat ini yang suka melecehkan Islam, seolah-olah Islam itu melecehkan perempuan. Tidak. Islam justru mempertinggi martabat perempuan. Islam itu.
bahwa ada hak dan kewajiban yang berbeda antara suami dan istri, itu masalah hal-hal yang wajar saja sesuai dengan posisi keberadaan laki-laki dan posisi keberadaan perempuan. Sekarang kan yang biasa dan biasanya dimarahi ibu-ibu, ustadz-ustadz itu kalau menerangkan poligami gitu ya Bu ya. Biasanya kalau menerangkan poligami itu ustadz-ustadz itu tidak terlalu diapresiasi oleh ibu-ibu itu. Mengapa? Sebab bisa jadi merasakan sebagai sesuatu yang merugikan dan melecehkan perempuan. Tapi sebetulnya secara naluri fitrah manusia memang dimungkinkan bahwa laki-laki itu bisa memberikan apresiasi kepada lebih dari satu perempuan. Nah, tapi oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang yang benci pada Islam, justru kasus ini dijadikan bulan-bulanan sebagai kejelekan Islam. Malah termasuk kemarin itu Abu Janda itu menjelekan Islam itu dari segi baju ibu-ibu. Baju ibu-ibu. Disebutkan kebaya kan? Kebaya itu dianggap dengan adanya Islam itu asing, apa bahasanya itu istilahnya itu? Arogan. Nah, Islam itu arogan karena adat istiadat kita dibid'ahkan, dijelekan, termasuk yang dijadikan contoh itu baju kebaya gitu. Saya mencoba menelaah baju kebaya itu dari mana sih? Ternyata asalnya baju kebaya itu dari Thailand, Pak. Bukan dari Indonesia waktu itu. Ada 2 atau 3, yang satu lagi ternyata dari India. Ada kebaya, ada apa satu lagi itu. Bukan dari asli Indonesia. Jadi dia juga tidak tahu sebetulnya. Hanya mungkin dia pesanan aja ya. Pesanan dari orang yang punya duit barangkali harus menjelekkan Islam, dan apabila bisa menjelekkan Islam 1 poin itu mungkin ada biaya tersendiri tertentu gitu ya. Sebab hatta di kita ini kan gini Pak, hatta siapa itu Pak Mahfud MD. Mahfud MD itu Menteri Polhukam sampai menyatakan 82% para pejabat Indonesia itu dibiayai cukong. Itu sampai menteri, itu tingkat menteri menyatakan 82%, dan dia mengutip ternyata pernyataan dari KPK bahwa 82% para pejabat Indonesia itu dibiayai oleh cukong-cukong. Dan kalau seandainya dibiayai oleh cukong-cukong, kira-kira yang menjadi kebijakannya apa, betul-betul kebijakan berbasis Pancasila UUD 45 atau kebijakan berbasis kehendak cukong? Orang menduga gitu. Apabila memang jadi punya jabatan itu karena dibiayai cukong, dia akan cenderung untuk mengikuti cukong daripada mengikuti ketentuan UUD 45 dan Pancasila. Nah, saya kira ini yang membuli-buli Islam juga posisinya ke arah sana. Posisinya itu, yakni mereka itu mungkin diberi pesanan atau mendapat pesanan untuk menjelek-jelekan agama kita itu dengan ucapan-ucapan yang sarkastis, yang kasar, yang macam-macam itu. Nah, saya ingin menegaskan kembali kepada kita semuanya bahwa di kita dengan bahasa amar ma'ruf nahi mungkar itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu menegaskan bahwa bahasa amar ma'ruf itu bahasa toleran terhadap berbagai kebaikan. Tetapi bahasa nahi mungkar itu bahasa yang menegaskan intoleran terhadap kemaksiatan. Jadi bagi umat Islam, bagi kita, intoleran terhadap kemaksiatan itu merupakan perintah Tuhan. Sebab itu bagian dari nahi mungkar. Nah, sekarang justru dijadikan bulan-bulanan umat Islam dituduh intoleran, tidak toleran. Sebetulnya kalau tidak toleran kepada kemaksiatan, negara pun dengan adanya undang-undang pidana, undang-undang perdata, macam-macam itu justru intoleran terhadap kejahatan. Intoleran terhadap kemaksiatan. Sebetulnya yang toleran terhadap kemaksiatan itu adalah orang-orang yang pernah berbuat maksiat. Yang karena pernah berbuat maksiatnya, dia tidak mau mendapatkan risiko dari kemaksiatannya. Lantaran itu terhadap orang-orang yang mengungkap-ungkapkan tentang
kemaksiatan harus dihajar dan macam-macam itu, nanti dituduhlah seolah-olah intoleran. Perlu saya kemukakan bahwa penghormatan Islam terhadap ibu-ibu itu, kalau tadi disebutkan sampai al-ummu madrasatul ula, ibu-ibu itu sekolah yang pertama. Malah ada yang menyatakan para ulama, ibu-ibu itu hukum yang pertama. Sebab apa? Sebab apa yang menjadi nilai baik benar menurut anak-anak itu akan sangat tergantung kepada konsep, prinsip atau persepsi baik benar menurut ibu-ibu itu. Kalau menurut ibu itu benar, maka akan terwariskan bahwa hal yang disebut benar oleh ibu itu benar juga menurut anaknya. Sebaliknya kalau menurut ibu itu salah, walaupun itu baik, maka akan disebut salah juga oleh si anak itu. Dan di antara kejahatan manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa, di antara kejahatan manusia itu ialah memberikan citra baik terhadap perbuatan buruk. Gitu. Memberikan citra baik terhadap perbuatan buruk itu merupakan sesuatu kejahatan. Itulah yang disesalkan hari-hari terakhir ini terhadap kenyataan di kita karena dituduh oleh orang-orang luar. Orang-orang luar itu kan menuduh kita itu sebagai tidak mampu mengatasi COVID. Gitu. Semalam ada itu di TV itu menyatakan kecenderungannya mungkin COVID di Indonesia itu akan menular lebih dari 1 juta. Sekarang itu kan baru 800, yang meninggal baru 27.000, yang sembuh sekitar 680-an. Gitu. Dia memperkirakan ini akan sampai 1 juta lebih. Dan kalau gaya Indonesia menangani ini tetap seperti sekarang, di Indonesia mungkin COVID itu sampai 4 tahun ke depan. Kalau seandainya cara menanganinya tidak dianggap oleh orang luar itu, tidak dianggap seperti negara mereka lah, kira-kira gitu. Hadirin rahimakumullah, di kita ibu-ibu itu mempunyai peran tinggi sebetulnya. Mempunyai peran tinggi. Gambaran peran tinggi ibu-ibu, kalau di Indonesia digambarkannya Ibu kita Kartini. Kemudian di Jawa Barat Ibu Dewi Sartika. Sebetulnya di tiap-tiap daerah, di Sumatera, di mana itu, di Aceh, di Kalimantan, ada peran ibu-ibu yang menonjol. Dan itu kalau kita perhatikan, penonjolan peran-peran itu berbasis agama. Berbasis agama. Ini artinya bahwa basis agama betul-betul menegaskan atau mendorong fungsi substansi dari ibu-ibu itu ke substansi yang betul-betul hakiki, kepada keadaan yang betul-betul hakiki sesuai dengan ajaran agama. Kita beruntung sebetulnya, dan banyak di Indonesia itu terutama gerakan-gerakan keagamaan disponsori oleh ibu-ibu. Saya masih ingat betul itu waktu kecil itu kalau bulan Ramadan itu rasanya ibu saya itu menyediakan makanan macam-macam itu sudah jadi satu kesatuan itu dengan ibu-ibu yang lainnya. Sehingga anak-anak itu senang ke masjid, senang ke tahajud, ke langgar itu, dan bisa sampai malam, sampai jam 10. Sekarang memang di kita belum bisa terbentuk itu di kota itu, mungkin susah ya. Tapi kalau dulu tadarus sampai jam 10 malam itu biasa. Tadarusnya jam 10 malam. Sebab memang kalau bulan Ramadan besoknya itu tidak sekolah, libur kan. Jadi malamnya itu berpuas-puaslah dengan ngaji. Dan rasanya ngaji zaman dulu anak-anak bulan Ramadan itu semarak. Gitu. Di kita mungkin karena sudah dipindahkan ke sekolah, sudah dipindahkan ke rumah masing-masing, atau memanggil ustadz masing-masing, kesemarakan itu sudah mulai menurun. Dan sekarang alhamdulillah ya, di masjid ini dengan adanya pesantren kita ini kesemarakan itu mulai dikajikan lagi. Saya agak nyentil sedikit ini tentang ini, mengapa bapak-bapak, ibu-ibu, ada mubalik besar di Indonesia yang menurut hemat saya berbeda konsepnya dengan suasana yang kita bentuk di sini. Kita kan membentuk supaya masyarakat itu cinta kepada Al-Quran dengan berani mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Di kita kan di sini di masjid ini ada program namanya Simai. Simai itu mendengar baca Al-Quran, dengar aja gitu.
Dan saya kebetulan sekarang karena agak jauh sebab itu di Sukaluyu itu kan di portal, jalan-jalan di portal. Sehingga kalau sakit dengkulnya agak sakit ya pakai motor. Itunya jematannya sholatnya di Masjid Pak Miftah Farid itu, Masjid Ad-Dakwah. Di Masjid Ad-Dakwah itu Pak, maghrib, isya, subuh itu bacaan-bacaan itu panjang-panjang. Tapi yang membacanya enak-enak, mungkin kalau di sini kayak Pak Syukron gitu ya. Sehingga orang itu seneng aja mendengarnya itu, bacaan panjang itu. Nah, di Indonesia sekarang ada mubaligh yang sedang sangat sohor sekali yang mencegah, jangan panjang-panjang, pendek-pendek aja gitu. Sebab kalau panjang-panjang nanti si bapak-bapak si jamaahnya itu tidak ngerti, lantas baca katanya. Sampai membaca nama apa itu calon bupati di punggung gitu. ini sedikit-sedikit melonggarkan rasa cinta kepada mendengarkan ayat, jadi dilonggarkan sedemikian rupa. Ini bagian dari ya keinginannya sih bagaimana supaya khusyuk. Supaya khusyuk itu bacalah ayat-ayat yang yang makmum juga hafal gitu. Tapi tatkala kita beralih bukan hafalannya, menikmatinya bacaan-bacaan ayat Quran, saya kira tidak ada masalah, apalagi kalau memang membacanya dengan bacaan yang bagus. Kalau saya memang akui saja tidak terlalu bagus suara nada bacaannya. Karena itu saya dipaksakan saja memenuhi syarat minimal. Syarat minimal baca Quran di dalam rakaat itu kan minimal 3 ayat. Nabi itu disebutkan oleh Siti Aisyah minimal membaca ayat Quran pada rakaat itu adalah 3 ayat. Jangan sampai kurang dari 3 ayat. Kalau kurang dari 3 ayat ya artinya tidak mencontoh Nabi. Walau tidak batal salatnya tetap sah. Akan tetapi tidak mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada ibu-ibu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kalau seandainya terjadi zihar? Ini dalam Al-Quran itu 3 Pak cara membebaskannya. Dan tampaknya berat, mungkin sekarang itu tidak bisa. Apa saja? Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Kalau mau menyentuh maka pertama-tama harus membebaskan dulu seorang hamba sahaya. Berat ya teh, sebab nama hamba sahayanya sudah tidak ada budak gitu. Para ulama fikih menyatakan ya udah kalau tidak ada hamba sahaya kita alternatif yang kedua. Apa alternatif yang kedua? Alternatif yang kedua disebutkan paman lam yajid pasyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau seandainya tidak bisa membebaskan hamba sahaya, maka bebaskanlah, berpuasalah 2 bulan berturut-turut gitu. Puasa 2 bulan berturut-turut ya riweuhnya sabulan puasa riweuh gitu. Kemudian bagaimana kalau seandainya tidak bisa untuk 2 bulan puasa berturut-turut? Pamalam yastati fa'id amu sitina miskinan. Kalau seandainya tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka beri makanan 60 orang miskin. Kebetulan Pak Aos ini yang suaminya Ibu Haulah tadi ditanya oleh Rasulullah, dan malah untuk menurut sebagian itu Ibu Haulah itu disuruh untuk membawa suaminya datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mendapatkan surat ini, mendapatkan ayat ini turun berdasarkan pengaduan Haulah kepada Allah itu. Maka kemudian kata Rasulullah bertanya, kamu bisa enggak membebaskan hamba sahaya? Tuh bisa, dan miskin gitu. Padahal ini pejuang Badar, pejuang Uhud ini, tapi tidak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu lagi. Kemudian kamu harus kasih makan fakir miskin 60, tidak mampu lagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat zaman Nabi itu ternyata hatta dia itu pejuang besar, pejuang Badar, pejuang Uhud, dan pejuang Badar itu dapat gonimahnya gede.
Tetapi mungkin suasana keberagaman mereka yang senang menolong orang, yang senang membantu pihak lain, betapapun punya uang tidak lantas ditimbun untuk bekal diri sendiri gitu. Itu memungkinkan ada saat-saatnya memang jadi bersih sama sekali. Ada janda Nabi, kalau tidak salah Ibu Salamah begitu, pada zaman Umar itu dikasih dana itu 4.000 dinar. Hasil ghanimah itu 4.000 dinar gede sekali. Apa yang terjadi? Sesudah keluar dari itu pembagian itu, dia pulang sampai rumah nol. Sebab apa? Dibagi-bagikan aja di jalan kepada fakir miskin yang tidak ikut berjuang dan tidak mendapatkan ghanimah dari Umar bin Khattab itu. Jadi rupanya zaman itu suasana mental untuk saling tolong menolong, berbantu-bantuan itu luar biasa besar. Nah, kemudian Nabi menyatakan, kalau memang kamu tidak punya memberi makan 60 fakir miskin, ya udah, saya akan kasih kamu 30 setengahnya. Yang setengahnya cari. Mungkin Rasul juga tidak punya semuanya itu. Jadi cari. Nah, kemudian istrinya itu menyatakan, oke lah, yang 30 bagian lagi akan saya penuhi. Sebab Ibu Haulah itu memang dari keluarga kaya. Keluarga kaya, keluarga cantik dan pintar gitu. Sehingga tatkala suaminya itu mendapatkan sanksi demikian, iuran antara Rasulullah dengan Ibu Haulah itu. Masing-masing memberikan makanan 30 untuk fakir miskin dan kemudian bebaslah dan kemudian hubungan rumah tangga pun kembali seperti sedia kala. Yang ingin saya berikan catatan dalam kaitan ini ialah bahwa bagaimana Rasulullah berani atau Rasulullah tetap komit kepada penderitaan masyarakatnya, penderitaan rakyatnya, penderitaan umatnya, dan berani kontribusi terhadap pelaksanaan kewajiban agama saat si seorang umat itu tidak bisa melaksanakan utuh kewajiban agamanya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, pelaksanaan kewajiban agama itu bagaimana disponsori atau dibantu oleh para pimpinan masyarakat. Jadi jangan sampai terhalang kewajiban agama karena kebijakan pimpinan masyarakat. Justru harusnya pimpinan masyarakat itu mendorong. Gitu. Saya kemarin di khutbah Ulul Albab pernah menyatakan juga, ini karena anak-anak dan kadangkala banyak bapak-bapak yang sedang sholat itu kadangkala ngobrol agak keras. Sampai saya katakan hati-hati sebab ada ayat Al-Quran yang mengingatkan, Aro'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Aro'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Bagaimana pandangan Anda Muhammad? Aro'aita tanya kepada Nabi Muhammad. Aro'aital ladzi yanha terhadap orang yang mencegah orang lain untuk sholat. Dalam tafsirnya itu memang kepada Abu Jahal. Tapi dalam tafsir-tafsir perkembangan para ulama fikih itu menyatakan bukan saja mencegah itu, hei kamu tidak boleh sholat, bukan begitu. Tapi mencegah sholat itu mencegah kehusyuan sholat, mencegah ketawaduan pribadi di dalam sholat. Artinya suara-suara keras, ngobrol-ngobrol keras, atau tang-teng-tong suara-suara yang mengganggu ketentraman sholat, itu termasuk yanha abdan idza sholat, dan keras sekali di dalam surat Al-Alaq itu sampai disebutkan kalau tidak berhenti fa in lam tantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalau tidak mau berhenti nanti itu akan dicabut, akan direnggut ubun-ubunnya. Nasiyah itu kalau menurut Muhammad Asad itu gambaran kecantikan seorang laki-laki, kegantengan seorang laki-laki. Jadi kegantengan seorang laki-laki itu ada pada ubun-ubunnya. Lamun di urang mah jambul lah kira-kira. Jambul jadi rambutnya indah teh kan pada badinya. Nah dicabut itu gambaran dihinakan oleh Allah sesuatu yang oleh mereka diagungkan, dianggap hebatnya gitu. Lanasfam bin nasiyah, nasiyatin kadibatin khati'ah.
Orang yang mengganggu orang lain sholat dianggapnya kadzibatin khati'ah. Orang yang pendusta dan orang yang berbuat salah. Lana suamin nasya nasyatin kadibatin khati'ah paliyat unadia sanad uzabania kalala tuti'hu wasjud waqtarib. Keras sekali itu. Itu sampai kepada malaikat jabaniyah dan macam-macam. Itu satu gambaran bahwa mengganggu ketentraman ibadah, mengganggu ketentraman sholat, usahakan harus dihindari betul. Kalau perlu di jalan-jalan bagaimana itu, dan di kita alhamdulillah ya sebagian sudah menyampaikan itu. Tapi di tempat-tempat lain kadangkala pendidikan terhadap anak-anak kita tidak sampai kepada jangan sampai si anak itu berceloteh, ngobrol keras, ngobrol itu pada waktu sholat. Hadirin rahimakumullah, dalam kaitan ibu-ibu sangat tinggi sekali perannya. Bagaimana membekali keluarga, membekali anak-anak di rumah supaya hal-hal kesantunan, kesopanan yang terkait dengan ibadah itu ibu-ibulah yang punya peran sangat tinggi memberikan pendidikan pada anak-anaknya. Sekali lagi, al-ummu madrasatul ula. Ibu-ibu itu merupakan madrasah pertama. Karena ibu-ibu madrasah pertama, maka sewajarlah nilai-nilai moral yang ingin disampaikan kepada anak-anak itu dipersiapkan. Atau bapak-bapaknya bagaimana mempersiapkan ibu-ibu supaya memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya. Sebab pendidikan nilai moral pertama yang ada pada anak-anak itu tergantung kepada suasana moral yang ada pada ibu-ibunya. Pernyataan-pernyataan para ulama ternyata banyak sekali bapak-bapak. Ini disebutkan umpamanya. Ini pernyataan para ulama saja. Selain ibu-ibu itu madrasatul ula, disebutkan juga bahwa ibu-ibu itu merupakan gambaran sebagai yaqu alal ummi al abdu al akbaru fi tahmilil mas'uliyah ad-dahilu baitiha. Jadi sebagai penanggung jawab yang akan menjadikan gambaran masa depan dari anak-anak itu bisa bertanggung jawab. Itu tergantung kepada bagaimana ibu-ibunya. Di tempat lain disebutkan juga bahwa ibu-ibu itu sebagai bahasa madrasatul wa sholahul ummah. Ibu itu merupakan sholahul ummah, simbol dari bagaimana umat itu damai, umat itu sejahtera. Kedamaian yang ada pada umat itu disimbolisasi oleh karakter dari ibu-ibu. Jadi sangat penting sekali kalau disebutkan ibu itu sholahul ummah, merupakan simbol dari hal itu. Di tempat lain disebutkan juga al-majallah. Ibu-ibu itu sebagai komunikator dari satu generasi ke generasi lain yang terkait dengan nilai-nilainya itu. Disebutkan pada zaman jahiliyah memang ibu-ibu itu dihinakan sangat kejam sekali. Sampai bapak-bapak ibu-ibu di zaman jahiliyah itu kalau ada laki-laki mendengar istrinya itu melahirkan, kemudian ternyata informasinya yang dilahirkan itu perempuan, itu disebutkan di dalam Al-Quran itu sampai wajhuhu muswaddah wa huwa kadzib. Wajah itu sampai kehitam-hitaman, marah sekali. Nah kemudian oleh Islam dibalik, orang yang asalnya merasa hina kalau punya anak perempuan, tapi kemudian sekarang orang itu merasa mulia kalau punya anak perempuan. Mengapa? Sebab punya anak perempuan itu berarti punya peluang untuk memberikan norma-norma keislaman bagi generasi selanjutnya. Kadang-kala bapak-bapak itu pemberian norma itu sangat sebentar, apalagi tatkala bapak-bapaknya sibuk ya. Semakin tinggi jabatan bapak-bapak, biasanya semakin jarang bertemu dengan anak-anaknya. Maka kemungkinan anak-anak itu bertemu dengan ibu-ibunya, kemungkinan lebih banyaknya itu dengan ibu-ibunya. Karena itu pantas kalau seandainya ibu-ibu disebutkan sebagai penyiap generasi yang akan datang, penyiap generasi bagus. Di situ dibaca sholahul ummah. Ibu-ibu itu merupakan pendamai dari umat masa yang akan datang.
Mudah-mudahan ibu-ibu kita di sini juga memenuhi apa yang diinginkan oleh Al-Quran, apa yang diinginkan oleh para ulama-ulama kita dahulu, sehingga generasi kita yang akan datang betul-betul jadi generasi yang sholahul ummah juga, umat yang betul-betul bisa berdamai hidupnya dan menambahkan kehidupan pihak lain. Itulah bapak-bapak ibu-ibu yang terkait dengan bagaimana sebagian kecil informasi mengenai perspektif Islam terhadap ibu-ibu. Itu sangat banyak sekali hal yang lainnya. Tapi pada pertemuan ini kita cukupkan sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang akan dipertanyakan, masih ada waktu beberapa menit. Kalau seandainya ada yang dipertanya jawabkan. Baik, ada bapak-bapak, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Mangga, silakan kalau masih. Ibu-ibu mungkin prioritas ibu-ibu karena ini mengenai beliau-beliau. Enggak, ibu-ibu. Tidak ada ya. Kalau tidak ada saya tambah kecil. Ini kepada santri-santri pesantren kita ya, pesantren kita bersama. Di dalam hadis-hadis Nabi itu disebutkan bahwa pergi ke majelis ilmu itu bukan saja ibadah, akan tetapi posisinya sama dengan jihad fisabilillah. Karena itu kepada santri-santri saya himbau untuk jangan merasa segan untuk bersama dalam majelis ilmu. Sekecil apapun majelis ilmu, kalau ada kesempatan ikuti. Supaya apa? Supaya wawasan Anda semakin lama semakin melebar. Jadi keluar dari pesantren ini ya insya Allah jadi orang-orang yang wawasan keilmuan Islamnya relatif lah ya, relatif akan lain, akan lebih dibanding dengan yang lainnya. Dan di masjid ini jadi satu kesempatan Anda ini yang santri-santri ini dekat dengan Masjid Al-Muslim ini merupakan barokah yang sangat besar. Sebab di sini aktivitas informasi keilmuan sangat tinggi sekali. Jadi jangan sampai aktivitas keilmuan yang ada di sini diabaikan sehingga peluang untuk mendapatkan informasi keilmuannya jadi mengecil gitu. Itu sebab tadi saya lihat ada santri yang mau pulang, saya sampaikan ini. Kita yang yang berusaha untuk memakmurkan pesantren itu justru tidak ada harapan apa-apa. Ma'uridu, tidak ada keinginan aku. Ma'aradtu illal khair, tidak ada yang kita inginkan kecuali kebaikan. Dan kebaikan itu bukan untuk kita, kebaikan utamanya untuk para santri itu sendiri. Jadi Anda yang kebetulan jadi santri di pesantren kita ini, jadikan kesempatan hidup di sini itu bagian dari berkah untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Rahmat Allah akan turun kalau seandainya kita berusaha keras mengikuti perintah Allah itu. Jangan menjadikan Allah seolah-olah ada Allah mah pemberi rahmat, kita tidak bekerja juga akan menuju. Jangan bicara begitu. Sebab itu sikap yang demikian sifat fatalis yang juga tidak dibenarkan oleh agama. Agama itu Allah memberi rahmat itu kepada orang yang memang mengikuti perintah Allah. Kalau orang tidak mengikuti perintah Allah ya tidak ada rahmat baginya. Yang jadi soal itu ialah orang bisa saja tidak mengikuti perintah Allah, akan tetapi tindakan-tindakan perbuatannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Maka rahmat Allah akan turun dengan dia. Nah, kita ada kesempatan mencari ilmu untuk mengetahui bagaimana proses mendapat rahmat Allah itu. Karena itu jangan diabaikan. Sementara
bisa jadi kitanya sudah berislam, membaca Al-Quran, tetapi tidak memahami bagaimana supaya rahmat Allah itu datang pada kita. Walaupun kita baca Quran, walaupun kita itu hafal Quran, kalau seandainya kita tidak memenuhi persyaratan untuk dapatnya rahmat Allah, ya tidak akan dapat rahmat itu. Jadi dalam bahasa Al-Quran, apa katanya? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab apa itu? Jadi ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Bagi kita ini ada bagian nasib, ada bagian sesuai dengan kuantitas dan kualitas kasab kita. Kalau seandainya kasab kita banyak akan tetapi tidak berkualitas, ya nasibnya kecil. Kasab orang lain dia tidak beriman, akan tetapi kasabnya itu cocok dengan kuantitas kualitas yang dikehendaki oleh Allah, walaupun dia mengetahui kecocokan itu tidak atas dasar baca ayat Allah, tidak atas dasar membaca ayat Allah, dia akan mendapatkan rahmat Allah itu. Jadi ini harus kita perhatikan, sebab rahmat Allah itu turun kepada kita dalam bentuk hukum normal saja, hukum takdir dan sunnatullah. Hukum takdir dan sunnatullah itu apakah Anda beriman atau tidak beriman. Kalau sebab-sebab takdir, sebab-sebab sunnatullahnya itu terpenuhi, maka rahmatnya akan datang. Kita bersyukur kepada Allah, ya kita membaca Al-Quran, ya kita bisa berusaha memahami Al-Quran, yang dengan memahami Al-Quran kita memahami sebab-sebab untuk dapatnya rahmat. Memahami Al-Quran kita tahu proses bagaimana rahmat itu turun. Memahami Al-Quran kita tahu bagaimana Allah menghendaki sebab-sebab dan proses itu supaya nanti rahmatnya turun. Jadi jangan bersikap kita mah sebagai umat Islam baca Quran pasti dapat rahmat. Enggak. Nabi Muhammad juga sebagai nabi mendapatkan wahyu, perang juga gitu, berdagang juga gitu, berusaha juga, berlatih kuda juga. Wa'idulahu mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair, menyiapkan juga gitu. Itu semuanya adalah usaha-usaha dalam rangka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kemukakan ini, tegaskan, sebab di medsos sekarang muncul sekali gambaran tentang merasa diri paling Islam, merasa diri paling beragama, lantas tidak berusaha mengikuti sunnah Allah dan sunnah Rasul, lantaran dengan keislamannya seolah-olah pasti mendapatkan rahmat dan mendapatkan keselamatan. Tidak, keselamatan rahmat dari Allah itu justru diproses melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan persyaratan keberhasilan yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Qurannya innalladzina amanu wa amilus sholihah lahum jannah. Adanya surga itu harus ada amal soleh, amal keras, amal maksimal, kuantitasnya jelas, kualitasnya jelas. Itu tolong direnungkan oleh para santri kita khususnya ini, supaya jangan mengabaikan, jangan Anda merasa geus hafal Quran mah pasti ngeunah henteu. Sudah hafal Quran juga tetap harus usaha. Saya masih ingat betul apa yang disampaikan Pak Sukron. Pak Sukron itu menyatakan kepada kami dulu ya, waktu awal-awal sekali, kasihan kepada temannya yang hafal 30 juz Al-Quran tetapi jadi kenek truk. Itu diungkapkan Pak Sukron. Saya masih ingat betul itu ucapan Pak Sukron itu. Jadi jangan kita menghinakan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak sesuai dengan kemampuan kita menghafal Al-Quran itu. Al-Qurannya hafalkan, tapi juga bagaimana kita memenuhi persyaratan diri untuk mendapatkan hal-hal yang layak bagi penghafal Al-Quran dilihat dari kehormatan sebagai manusia yang selayaknya. Bukan berarti melaksanakan pekerjaan kenek truk tidak layak, silahkan aja. Akan tetapi kita sayangkan hafal Al-Quran hanya pada sampai situ tingkatan pekerjaannya. Jadi harus ada yang lainnya. Anda harus sekolah dengan baik, menghafal dengan baik,
menguasai keterampilan berpikir dengan baik, supaya dengan demikian kehormatan kita hafal Al-Quran itu dibarengi dengan bagaimana posisi masyarakat juga menghormati kita sebagai orang yang bersama hidup dengan mereka. Itu tolong ya, jangan sampai diabaikan. Di sini sumber-sumber informasi keilmuan luar biasa. Jangan sampai sumber-sumber informasi keilmuan diabaikan. Jadi sayang. Hidup di Bandung banyak sekali sumber keilmuan, karena itu diburu, jangan sampai diabaikan. Itu sebagai tambahan kecil saja, khusus kepada santri-santri ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.